anak Jakarta pasti udah tahu ya kalau Betawi itu merupakan penduduk asli kota Jakarta. Di era sekarang nih semua udah pada serba baru. Udah dikit juga rumah adat Betawi asli yang masih berdiri kokoh. Tapi tenang aja, yuk ayo ajak ke tempat wisata yang masih ada rumah Betawi aslinya. Ya, asal usul rumah Betawi bisa berdirinya gitu ya, atau didirikannya sejak kapan? Rumah Betawi sebenarnya dari tahun 2015. 2015. Ya, sampai 2000 nih ya, 2003 ya. 2023. 2023 ya maaf. Jadi sebetulnya udah lama sampai alhamdulillah sampai bertahan sampai 2023 sekarang ini. Bukan tanpa alasan, Babe Tarja bangun di tempat juga punya tujuan mulia. Nah, tujuan saya bangun rumah Betawi istilahnya untuk saya pribadi sendiri dan untuk halayak yang muda-muda milenial, pengen mengenali gitu kan, dan saya juga pengen mengenalinya lagi secara gamblang rumah Betawi itu modelnya kayak apa, bentuk rumahnya kayak apa, karena rumah Betawi itu banyak model, banyak bentuk neng gitu ya. Jadi seperti itu tujuan saya, untuk mengenali generasi muda lah. Dan saya juga ingin mempertahankan budaya Betawi seperti itu. Berarti emang pendirinya ini dari Bapak sendiri ya? Awal Kebetulan ini saya enggak ada dari unsur komunitas mana, komunitas apa, enggak ada. Ini emang keinginan saya pribadi pure. Anak-anak sini membangun, karena kita tinggalnya di lingkungan Betawi gitu ya. Di Bekasi itu umumnya kan orang-orang Betawi. Emang di Betawi ini bisa dihitung dengan jari yang ngoh gitu ya. Sama kebudayaan Betawi sendiri itu kayaknya udah agak jauh gitu. Makanya saya pengen ngebangun lagi. Nah, kayak ini nih, rumah adat Betawi yang punya ciri khasnya sendiri. Ada keunikannya dan macam-macam kegunaannya juga. Kebanyakan rumah adat Betawi itu tinggi-tinggi. Kegunaannya katanya sih biar jauh dari hewan-hewan buas. Zaman dulu tuh Betawi udah ada, bahkan Betawi itu emang adanya di pelosok-pelosok, di perkampungan. Kenapa setiap orang Betawi atau di rumah Betawi ada ondel-ondel umumnya? Karena ondel-ondel itu sifatnya, konon katanya dia untuk tolak bala. Tolak bala itu artinya untuk melindungi warga setempat dari roh jahat. Gitu. Ke situ dia ngambil kesimpulannya. Kita udah ada di depan rumah panggung. Rumah panggung. Iya, jadi kita mau keliling keseluruhannya sampai ke dalam rumah, sampai ke dapurnya. Oke, siap. Sekarang saya mau ngenalin si adeknya ini. Ini rumah panggung. Ya. Jadi multiguna, bisa buat nari, bisa buat kongko-kongko gitu ya. Nah, jadi salah satu rumah panggung ini ada benda seperti kayak, kalau saya bilang nih kentungan nih. Kentungan. Atau bilang kokol, bisa buat bertanda kalau ada musibah kayak maling-maling begitu. Iya. Ini disebut lampu patromak. Lampu patromak. Iya. Petasan salah satu benda yang sangat dipentingin juga nih, karena dia petasan itu boleh dibilang sebagai, kalau seumpamanya orang Betawi ada yang pernikahan, nah terus melanjutkan ke seserahan gitu, besan gitu ya, dari pihak laki-laki ke perempuan, ini harus dibawa untuk dipasang, dibunyiin. Tandanya untuk apa? Untuk memanggil atau mengasih kabar
tetangga sekitarnya bahwa mau pemberangkatan B1 udah siap-siap mau jalan. Iya. Iya. Berarti ini dipakai untuk kayak pernikahan Ya. gitu, Pak. Jadi seolah-olah untuk apa ya? Simbol. Simbol untuk pernikahan juga. Iya. Untuk menandakan. Tapi untuk kayak kita mencari petasan yang sepanjang ini masih ada nggak sih, Pak? Masih ada yang jual, tapi di tempat-tempat yang tertentu gitu kan. Iya. Karena emang dibutuhinnya untuk di dalam kebudayaan juga, maksudnya buat kayak ada event-event begitu gitu. Kayak emang sebagian emang dilarang juga. Tapi kalau ada untuk kebutuhan yang kira-kira positif ya nggak apa-apa. Iya. Kita lagi ada di mana nih, Pak? Sama kita kebetulan di rumah panggung juga. Rumah panggung. Iya. Tapi ada ondel-ondelnya nih, ada teman-teman. ondel-ondel. Sengaja saya simpan di sini biar aman dari panas sama hujan. Oh, ibaratnya iya. aja. Gitu. Iya, ya, seperti kayak ini. Oh, berarti itu ada kentongannya Iya. juga ya, Pak? Kayak ini kan, ini masih berfungsi nih. Iya. Saya sering mukul ya. Oh, Kayak iya. gitu. Dulu tuh katanya kalau kantongan 1 atau 3 tuh ada artinya ya, betul. Pak? Mukul ini nggak sembarangan ya. Iya. Jadi kita harus istilahnya benar-benar sesuai dengan keadaan. Entah kalau itu kejadiannya seperti ini kita mukulnya 1 atau 2 gitu kan. iya. Kalau kita mukulnya berskala panjang, nah itu kan benar-benar kita minta tolong. Oh, Jadi ya seperti itu. iya. Ada bahasanya. Iya. Salah satu Nih, ya ini salah satu kendaraan saya sehari-hari, sepeda ontel. Iya, jadi kayaknya butuh ini kalau kita kemana-mana yang simpelnya aja gitu. Iya. Nah ini ondel-ondel nih. Ya, yang tadi kita Iya. tanya-tanya. tapi ondel-ondel tuh ada namanya sendiri nggak sih, Pak? Sebetulnya enggak. nggak ada? Sebetulnya dia namanya siapa nggak ada. Itu cuman pure dia namanya ondel-ondel. Sekalipun kita namain ya mungkin bisa-bisa kita aja kali ya. Atau bisa juga kita sebut Abang Somad Oh, Bang atau Somad. Mporo Gaye gitu Oh, kan. Oke. tapi untuk pakaian dari si ondel-ondelnya ada filosofinya gitu nggak sih, Pak? Ya, dia ada ondel-ondel itu mencirikan dia istilahnya keberanian. Jadi dia identiknya kan warnanya merah. Iya, merah. Iya. Gitu. Ya pasangannya seperti biru. Oh, Gitu iya. ya. Biar kelihatannya serasi aja mungkin ya. Ya kita masuk ke bagian dalam ya. Kita masuk, guys. Ya, ini kita masuk ke rumah Betawi yang disebut model kebaya. Rumah Betawi model kebaya. Kebaya. Jadi dia sini lebih lengkap. Lebih lengkap. Ada kamarnya, ya kan, ada balai-balainya. Nah di sini ruang tengahnya ada TV jadul, Leng. Nah ini kita masuk ke dapur. Oh, kita masuk ke ini dapur. kebetulan kan lagi masak nih. Nah, Oh, ini. masak air nih tuh buat ngopi. Kalau ngomongin soal budaya, negara kita pasti emang kagak akan ada habisnya. Selain rumah adat, di setiap provinsi pasti punya pakaian adat yang beda-beda, khususnya di Betawi. Kayak pakaian adat yang ini nih. Seperti yang kita ketahui, baju adat pernikahan tiap daerah pasti beda-beda. Kalau baju pernikahan adat Betawi ini disebutnya dandanan care haji dan dandanan care none pengantin kine. Dandanan yang dipakai para pengantin itu jadi wujud campuran antara budaya Tionghoa, Arab, dan Barat. Di hiasan ini ada bunga delime yang maknanya sebagai angka 8
yang dipercaya masyarakat Jakarta sebagai keberuntungan. Kalau buat muda-mudinya, ada nih baju formalnya. Disebutnya sih baju abang none. Khasnya si abang itu dari senjatanya atau pisau rawut. Dan satu ini pakaian seharian orang Betawi. Yang laki namanya baju sadaria. Kalau yang perempuan namanya baju keranca. Hampir-hampir sama sih kayak baju abang none. Cuma bedanya warnanya yang nyentrik, ngegambarin kalau masyarakat Betawi itu yang ceria dan welcome. Baju adat Betawi ini biasa dipakai sama orang tua adat Betawi buat di acara-acara resmi nih. Namanya baju serong dan kebaya encit. Pakaian tari ini biasa dipakai buat nari topeng, bisa juga buat nari topeng belantek. Nah, pakaian ini ada pasangannya, namanya pakaian pangsi. Nah, kalau pakaian pangsi biasa dipakai sama jawara silat. Di sini ada goloknya juga, buat jaga-jaga kalau ada orang jahat. Nah, kalau yang ini pakaian adat pernikahan yang dimodifikasi. Menariknya, ini baju terbuat dari karung goni. Mantep ya. Kebudayaan Betawi emang kagak luput dari komunikasi antar budaya para pendatang dari berbagai penjuru seperti Sunda, Melayu, Arab, hingga Cina. Kebudayaan tersebut salah satunya adalah alat musik Betawi. Nggak heran kalau alat musik Betawi punya kemiripan dengan alat musik negara lain. Nah, yang pertama nih, ada gambang romong. Alat musik yang dimainin dalam bentuk orkestra ini perpaduan dari kebudayaan Tionghoa dan pribumi Betawi. Nah, ini namanya rebana Betawi. Salah satu alat musik yang mendapat pengaruh dari Arab, sehingga alunan musiknya pun dimainin bernuansa Islami. Selain palang pintu, yang ini juga jadi salah satu yang wajib ada di pernikahan adat Betawi, namanya tanjidor. Musik tradisional ini modelnya rombongan, banyak yang ikut main, alat musiknya hampir semuanya ditiup. Tanjidor bisa dikata adaptasi dari kesenian Belanda. Kelihatan kan dari instrumen sampai suaranya. Dulu, tanjidor ini pentas untuk hibur warga setelah panen raya. Tapi sekarang bukan cuma buat pesta panen, tanjidor juga banyak pentas di acara lainnya. Kalau ini namanya bass betot, biasa ada di gambang romong, tapi sampai sekarang ada juga sih di orkestra. Selain alat musiknya, kesenian Betawi pun masih banyak nih. Salah satunya itu palang pintu. Tradisi ini selalu ada di setiap temu besanan atau acara pernikahan adat Betawi. Ya katanya ada yang punya, enggak ngerti nih bapak ya yang pengen hadirin. Kalau secara bahasa, palang artinya balok kayu yang dipasang melintang di pintu supaya orang kagak bisa sembarangan keluar masuk, utamanya orang yang kagak dikenal, apalagi maling. Fungsi aslinya, biar pihak perempuan atau pihak yang malang bisa tahu nih kekuatan bela diri dari pihak laki. Tujuannya biar ketahuan bisa kagak dia ngejagain
sambil ngelindungin anak gadis di tuan rumah. Ngetesnya pakai adu silat, kalau udah baru dah palangnya dibuka. Nah, salah satu kesenian Betawi yang satu nih namanya tari ronggeng Blantek. Tari ini merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari teater Betawi, yaitu topeng Blantek. Topeng merupakan sebutan dari seni peran atau lawakan, sedangkan nama Blantek diambil dari suara musik pengiring yang selalu bunyi blang blang tek tek. Biasanya tari topeng Blantek juga diiringin sama musik tanjidor. Ranggeng topeng. Iya ini ronggeng topeng. Kalau ranggeng topeng, saya mau belajar ini. Pengen nari. Emang bisa? Lah makanya saya pengen belajar. Kalau pengen belajar mah boleh lah. Apalagi budaya kita yang perlu kita pelajarin. Benar kok. Apa budaya kita jadi diri bangsa sendiri lah. Iya kok. Kayak abang ibu kenal sama budayanya. Iya. Abang mana-mana. Orang mana ayo kok belajarin kok. Kalau pengen belajar kan tangannya nih tuh. Belajar tangannya dulu dikit-dikit. Oh tangannya dipelajari gituin. Tuh. Diapain tangan? Bak-bakin. Oh dibelak-belakin. Iya. Bisa saya. Bisa? Iya. Ayo dah kalau udah bisa mah ngikutin saya. Iya saya ikutin dah. Jangan lupa tangannya dibak-bakin. Tangan dibelak-belakin. Bisa saya mah. Ayo dah kalau bisa mengikuti. Ayo. Gue mau ngirim ke grup, hai guys, kita lagi udah nyampe di Taman Mini. Lagi di, enggak ding, kita di Bali, bye. Ya, gak ikut ya, emang enak kalau. Jadi Sebentar, bentar Pak. Lupa voice-nya. Jadi petasan gimana? Jangan nengok dong. Tinggi sekali, yang mau di atas mana ini? ini kamu saya mau jadi kesana kan kita kebersamaan gitu. Iya. Nah, di rumah ada pasti ada. Buat BTS kan? Rumah adat yang ada di Taman Mini, tapi kalau misalnya ditanya, jawabannya adalah tidak, karena di sini hanya mengambil sampel. Tapi kalau misalnya mau lebih jelasnya bagaimana bentuk tatanannya, panjang bangunan.